Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang sangat saya muliakan. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas kita dalam melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Sesungguhnya ketakwaan inilah merupakan bekal terbaik kita di dalam menjalani kehidupan, termasuk bekal terbaik kita di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 81 ini, saya mengajak diri saya dan kita semuanya, mari bersama-sama kita merefleksikan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam bingkai nilai-nilai keislaman, dalam bingkai nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan membawakan tema cinta tanah air. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penguatan melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 126, di mana disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Melalui ayat ini bersama-sama kita diberi ibrah, bersama-sama kita diberi pesan penting, di mana ini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di sana betul-betul memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita semuanya bahwa cinta tanah air itu adalah bagian terpenting dari kita menjalani kehidupan. Dengan kata lain, bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia memiliki ikatan yang kuat dengan tempat di mana dirinya hidup. Saat ini kita hidup dalam lingkup negara adalah berada di negara Republik Indonesia. Saat ini kita hidup dalam lingkup provinsi, kita berada di Jawa Timur. Saat ini kita hidup dalam lingkup kota Madya, kita berada di kota Surabaya. Dan seterusnya demikian. Di sini kita diberi pelajaran penting bahwasanya menjaga keamanan, menjaga kesejahteraan, menjaga keindahan dan seterusnya merupakan bagian terpenting dari kita beragama. Agama memerintahkan kepada kita melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita diajarkan untuk
betul-betul memiliki tanggung jawab di dalam mencintai negaranya, di dalam mencintai tempat kita berada. Oleh karena itu, mencintai negara berarti kita menunjukkan perbuatan yang nyata di dalam memberikan manfaat bagi bangsa dan negara itu sendiri, termasuk di dalamnya yaitu manfaat dengan diri sendiri, kepada diri sendiri dan sesama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini kita nikmati tentu adalah proses yang sangat panjang, yang memberikan banyak sekali dampak yang berkelanjutan. Tidak hanya bagi kita, namun juga teruntuk putra putri dan seluruh anak cucu kita. Saat ini kita memandang sangat penting bahwa yang kita lakukan hari ini atau kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak kepada seluruh putra putri dan seluruh cucu keturunan kita semuanya. Oleh karena itu, apapun yang kita tunjukkan sebagai bentuk cinta kepada negara itu adalah ibadah besar. Memasang bendera itu ibadah besar. Memeriahkannya dengan perlombaan itu ibadah, bagian dari ibadah. Kemudian bertasyakuran malam 17 Agustusan itu ibadah. Karena itu adalah cermin kita memiliki ikatan kecintaan kita kepada tanah air atau tempat kita berada. Dan tanpa disadari ataupun tidak disadari, itu akan memberikan pelajaran penting kepada putra putri kita, anak cucu kita, dan seterusnya secara berkelanjutan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang sangat saya muliakan. Di dalam era yang kita rasakan disebut sebagai era disrupsi, era yang dimana perubahan itu tidak bisa terprediksi. Selalu hal-hal yang mengiringi kenyataan hidup kita itu tidak bisa kita prediksi dan membuat kita senantiasa terperangah, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam lingkup keluarga kita juga akan mengalami kegoncangan dan keadaan-keadaan, perubahan-perubahan yang dinamis, yang membuat kita harus bisa menghadapinya dan harus bisa meresponnya dengan sangat tepat, termasuk terhadap keadaan secara makro di negara kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam pada itu kita perlu melakukan hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari kita, yaitu ibda binafsik. Kita memulai dari diri sendiri. Bagi seorang pejabat, bagaimana dalam kerangka mengisi kemerdekaan, itu pejabat pemerintahan, pejabat organisasi, pejabat perusahaan, pejabat di beberapa di level apapun, itu dalam rangka kita memaknai kemerdekaan dan cinta tanah air, maka niscaya seorang pejabat itu memperlihatkan adanya perilaku melayani secara jujur dan amanah. Bagi seorang guru, maka mencintai negeri ini dengan cara mendidik generasi yang berilmu dan berkarakter akhlak mulia. Bagi seorang pedagang, mencintai negeri ini, maka cintai negeri ini dengan cara menjalankan usaha secara jujur dan tidak merugikan orang lain. Bagi seorang pelajar, maka belajarlah dengan giat, dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Bagi seorang anak-anak yang memiliki orang tua,
maka taatilah orang tua dan bahagiakan serta jadilah anak yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bagi orang tua, cinta tanah air berarti kita memberikan contoh yang baik kepada putra putri kita, kita memberikan teladan dan memberikan fasilitasi, mengayomi, mengasih dan mengasuh putra kita dengan keramahan, dengan tanpa kekerasan. Bagi seorang pekerja tentu mencintai tanah air ini dengan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Bagi kita semuanya masyarakat umum, tentu kita mencintai kemerdekaan ini dengan cara menjaga lingkungan, mentaati ketentuan atau peraturan yang berlaku, menjaga kerukunan, dan tentu tidak turut serta menyebarkan fitnah dan kebencian. Demikianlah ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang sangat saya muliakan. Kita semuanya diberi kenikmatan oleh Allah, anugerah kemerdekaan yang ke-81 ini. Ini adalah kenikmatan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Marilah jangan sampai kita melewati hari ulang tahun kemerdekaan ini lewat begitu saja tanpa dengan pemahaman dan penghayatan, sehingga kita bersama termasuk orang-orang yang beruntung karena memberikan pembelajaran, memberikan dampak kebaikan bagi putra-putri dan generasi bangsa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Allah senantiasa meridhai kita. Para pahlawan yang telah gugur oleh Allah diampuni dosanya dan diterima di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.